Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 13. Di hari yang ke-148 tanggal 28 Mei 2025 dengan perikop Yesus memanggil Matius sebagai nats. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Selidikilah apa artinya ayat Alkitab ini. Aku menghendaki belas kasihan dan bukan kurban binatang. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap dirinya sudah baik, melainkan orang yang dianggap hina. Bahasa Batak Toba Sigandopari di dok sonon. Mulak mahamu parsiajari hamuma hata ni buku nabadiai namandok asinirohado nahu halomohon dang pelean aindang nalaho manjau halak partigor ahu umbahen naro alai nalaho manjou halak pardosa do. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita melihat apa latar belakang firman ini, nah, di awal kita melihat adanya pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Mengapa engkau bergaul dan makan bersama dengan orang berdosa? Sebab Yesus memanggil Matius adalah seorang pemungut cukai. Di Yahudi seorang pemungut cukai itu sangat dibenci oleh masyarakat. Karena dia memaksa untuk membayar pajak dari setiap orang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi. Maka dengan adanya pertanyaan seperti itu, Yesus menjawab dengan elegan. Dokter, orang sakit, atau orang sehat tidak butuh dokter, tapi orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Maka Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi justru dia memanggil orang yang berdosa dan terpinggirkan. Apa latar belakang daripada Injil Matius pasal 9 ayat 13? Ayat ini memberikan penekanan mengenai panggilan Yesus sebagai juru selamat yang datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi, dari namanya sendiri adalah juru selamat. Berarti kalau Yesus juru selamat adalah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Yang sudah selamat atau yang belum selamat? Pengertian ini mari kita kupas dengan tuntas ya.
Jadi kalau Yesus sebagai juru selamat, tetapi menyelamatkan orang yang belum selamat. Siapa yang belum selamat? Yang masih di bawah kegelapan atau dosa, ya, yang belum dibaptis. Masih dia terbelenggu oleh ajaran-ajaran gelap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah latar belakang Yesus datang. Karena dia adalah juru selamat, maka tugasnya untuk menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Orang yang berdosa. Kalau yang sudah selamat, itu tidak perlu lagi diselamatkan. Ya. Contoh, waktu Yesus mengatakan bahwa ada 99 domba yang turut kepada gembalanya. Tapi ada satu orang yang keluar dari kawanan domba itu. Itu justru yang dicari oleh Yesus. Karena sangat penting sekali individu atau setiap orang di mata Tuhan. Karena dia adalah ciptaan yang sempurna. Sesuai dengan gambar Allah. Kalau ciptaan yang sempurna, tentu berusaha untuk menyelamatkan. Nah, maka satu orang yang hilang jauh lebih penting dibanding 99 orang yang sudah setia. Maka di sini kesetiaan yang diinginkan oleh Yesus. Nah, kemudian seperti memanggil Matius, ya, penagih pajak yang dibenci oleh orang Yahudi. Yesus, ya, mengatakan bahwa orang yang tidak memerlukan dokter dan orang sehat tidak memerlukan dokter. Dan yang memerlukan dokter adalah orang yang sakit. Ini sangat simpel. Dan itu memang kenyataan. Kalau kita sehat, tidak pernah ke dokter. Tapi kalau kita sakit, pasti pergi ke dokter. Jadi, dalam hal ini, Yesus sangat-sangat elegan menyampaikan jawaban kepada orang Farisi. Bahwa orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Dengan catatan, kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Bukan yang sudah tidak berdosa. Kalau sudah tidak berdosa, itu sudah merupakan teman sekerja Allah, menjalankan karakter Allah. Tapi orang yang berdosa, inilah yang harus diselamatkan. Karena Allah tidak mau kematian orang fasik, tetapi pertobatan. Itulah yang diinginkan supaya dia bisa hidup kekal dan abadi. Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan, Allah tidak senang kalau orang jahat mati. Dan sebaliknya, Allah ingin ia meninggalkan dosa-dosanya atau bertobat supaya ia tetap hidup. Jadi Allah menginginkan manusia ini supaya tetap hidup, menikmati air, sungai kehidupan dan pohon kehidupan seperti 2 hari sebelumnya dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 dengan 2. Untuk menikmati dan menerima undangan perjamuan pesta oleh Allah di Sion dengan sapi yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas. Itu yang diinginkan oleh Allah. Nah, makanya dikatakan dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, Allah tidak senang kalau orang mati dalam dosa, tetapi ingin pertobatannya supaya hidup kekal. Nah, kemudian dalam Hosea 6 ya, ayat 6 dikatakan, sebab aku ingin agar kasih setia diperhatikan, bukan korban sembelihan. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengutamakan hati yang penuh kasih di atas ritual atau
kebiasaan keagamaan yang kaku. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa seperti yang dilakukan oleh Yahudi, kebiasaan keagamaan yang kaku, seperti tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Padahal Yesus mengatakan, kalau sapimu jatuh ke jurang, apakah tidak kau tolong, kau biarkan mati? Jadi diperbaharui. Ya. Yesus memperbarui hukum itu. Maka dikatakan dalam Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Lengkap. Hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Utuh. Ya. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Itulah hukum yang paling utama, dan tidak ada hukum lain yang bisa menentang itu. Dari 12 hukum Taurat itu disimpulkan oleh Yesus, dan itulah inti dari hukum-hukum Taurat dan para nabi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa para ahli teologi ini sudah mengambil tafsiran atau mengatakan bahwa dalam konteks ini Yesus mengajak kita untuk melihat orang-orang yang dianggap terpinggirkan sebagai individu yang berharga di hadapan Allah, yang juga membutuhkan penebusan dan pengampunan. Jadi sangat berharga di mata Allah. Individu-individu yang terpinggirkan, yang hina, yang sudah putus asa mungkin, dan tidak ada orang yang membantu dia, dan bahkan dicibirkan oleh orang lain. Yesus sebagai juru selamat datang untuk menangani hal tersebut. Itulah latar belakang daripada Injil Matius pasal 9 ayat 13. Nah, sebagai individu yang berharga di hadapan Allah, yang juga membutuhkan penebusan dan pengampunan. Jadi fokus Yesus adalah kepada orang yang berdosa dan bukan orang yang benar. Inilah fokus kedatangan Yesus ke dunia sebagai juru selamat manusia. Dia datang kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang benar. Kalau orang yang benar itu adalah merupakan teman sekerja Allah dan menjalankan karakter Allah. Tetapi kalau orang yang berdosa, itulah yang harus diselamatkan supaya dia menjadi teman sekerja Allah, menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Inilah penekanan di dalam Alkitab, bahwa orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Sekarang, apa tujuan daripada perikop ini? Apa tujuannya? Tadi kita lihat latar belakang kedatangan Yesus bukan kepada orang yang benar, tapi kepada orang yang berdosa. Sekarang apa tujuan perikop ini? Mari kita lihat. Tujuan terletak pada penegasan misi Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi tujuannya mau menegaskan kembali misi visi daripada Yesus sebagai juru selamat. Ya. Juru selamat berarti menyelamatkan yang belum selamat, bukan menyelamatkan yang sudah selamat. Itulah artinya juru selamat. Kedatangan Yesus untuk menegaskan visi misi Yesus ke dunia ini, menyelamatkan yang belum selamat. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengutus anaknya yang tunggal
Tuhan Yesus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan daripada ayat ini, supaya manusia itu terselamatkan, tidak jatuh pada dosa yang sudah dilakukan oleh Adam pada saat penciptaan. Semua individu berharga di mata Tuhan. Bagi yang sudah terpinggirkan dan berdosa, maka Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dalam Yehezkiel pasal 33 tadi ayat 11 dikatakan bahwa Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi pertobatannya. Maka pemungut cukai Matius yang dibenci oleh Yahudi dianggap berdosa dan disingkirkan oleh pemuka-pemuka agama. Yesus membuat terobosan dan transformasi spiritual dengan mengambil contoh bahwa orang sakit yang memerlukan dokter, bukan orang sehat. Inilah yang menjadi dasar falsafah sebagai transformasi yang disampaikan oleh Yesus. Kemudian keselamatan dan kasih Allah adalah untuk semua orang, terutama bagi orang atau mereka yang merasa terpinggirkan dan membutuhkan pertolongan. Jadi dengan ayat ini jangan ragu-ragu lagi kepada kita yang melakukan dosa atau terpinggirkan dalam masyarakat. Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Jangan lagi takut. Yang terpinggirkan, yang terhina, ayat hari ini menegaskan bahwa Yesus datang kepada orang yang terpinggirkan dan merasa terbebani masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Dia adalah juru selamat kepada orang yang belum selamat untuk diselamatkan. Sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral daripada ayat ini? Mari kita lihat. Pesan moralnya adalah penekanan pada kasih dan pengampunan Allah yang diperintahkan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang dianggap berdosa atau terpinggirkan. Jadi hal ini mengajak kita untuk tidak mudah menghakimi, melainkan membuka hati untuk menerima dan mengasihi sesama. Jadi jangan mudah menghakimi. Inilah tujuan pesan moral daripada perikop ini. Kita lihat siapa dia dan bagaimana permasalahannya. Jangan cepat kita menghakimi. Karena Allah mengasihi semua orang, khususnya mereka yang dianggap berdosa. Jadi Allah menganggap ciptaannya yang perlu diselamatkan. Tidak tega Allah melihat ciptaannya itu berdosa. Maka pesan moralnya adalah penekanan pada kasih pengampunan Allah yang diperuntukkan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang dianggap berdosa. Inilah pesan moral daripada ayat ini. Sekarang kita masuk dalam implementasi penerapannya. Bagaimana penerapan Injil Matius pasal 9 ayat 13? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dari sikap dan perilaku kita terhadap sesama. Bagaimana sikap dan perilaku kita melihat orang yang berdosa
Apakah kita bantu dia keluar dari permasalahannya, atau bahkan menimbulkan permasalahan bagi mereka? Sikap dan perilaku kita yang diutamakan untuk melihat orang-orang yang terpinggirkan. Ya. Nah, kemudian terutama dalam menunjukkan karakter Allah dan pengertian kepada mereka yang dianggap berdosa atau terpinggirkan oleh masyarakat. Jadi, sikap dan perilaku kita adalah jalankan karakter daripada Allah. Kita menjadi alat karakter Allah di dunia ini terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Mengasihi seperti diri kita sendiri. Nah, dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Dan janganlah menghukum, supaya kamu tidak dihukum. Nah, kemudian disebutkan, ampunilah. Ya, ampunilah, supaya kamu akan diampuni oleh Tuhan Allah. Jadi, kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah, kita juga diampuni oleh Allah. Sebab kalau kita tidak mengampuni, Allah juga bagaimana mengampuni kita. Sedangkan kita sendiri yang melihat orang berdosa tidak mengampuni, apalagi Bapa di surga yang tidak kita lihat, pasti memberikan perhitungan masalah ini. Nah, kemudian ada penegasan dalam Injil Matius pasal 55, pasal 5 ayat 44. Mengasihi musuh. Ini sulit. Dan ini merupakan dasar daripada implementasi perilaku dan sikap kita. Mengasihi musuh. Nah, dikatakan, kasihanilah musuhmu dan berilah untuk mereka. Ya. Dan artinya kita mengasihani musuh dan juga kita dapat mengampuni mereka. Kita menjadi alat karakter Allah. Kalau kita sudah mengampuni musuh dan berdoalah untuk mereka, seperti dilakukan oleh Yesus pada saat di kayu salib, dia disiksa. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Padahal dia sudah disiksa, sudah ditempeleng, sudah diludahi. Tapi Yesus masih berkata, ampunilah Allah, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Karena ada misi tersendiri untuk keselamatan manusia. Dan dicontohkan oleh Yesus sebagai role model bagi kita semua. Jadi inilah implementasi daripada ayat ini. Mengasihi musuh dan berdoa untuk mereka dan ampunilah mereka. Semoga firman hari ini bisa menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan catatan, Yesus Juru Selamat dunia. Dia datang untuk menyelamatkan orang yang belum selamat, bukan menyelamatkan orang yang sudah selamat. Itulah firman Tuhan. Semoga bermanfaat. Amin. Tuhan memberkati.